Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisan, NIM 2021 05010264, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbankan syariah. Jadi, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kemudian perbedaan bank syariah dan konvensional. Perbedaan bank syariah dan konvensional yaitu perbedaan umumnya utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Jadi kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Maksud dari ungkapan bank syariah merupakan intermediasi adalah bank syariah merupakan peranan yang sangat penting. Tugas dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan. Kemudian pengertian akad wadiyah dan akad mudharabah. Jadi akad wadiyah merupakan akad tabarut atau tolong menolong atau saling membantu, sehingga masuk dalam kategori akad non profit. Sedangkan akad mudharabah adalah bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal, biasa disebut dengan sohibul mal atau rabul mal, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola biasa disebut dengan mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad, atau yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Kemudian jenis akad wadiyah. Jenis akad wadiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, wadiyah yad amanah dan wadiyah yad dhamanah. Jadi wadiyah yad amanah yaitu wadiyah yang asli, tidak terjadi perubahan esensi akad, titipan yang berlaku sesuai dengan kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Kemudian wadiyah yad dhamanah, yaitu wadiyah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan meminjam untuk mengembalikan titipan secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Jenis akad yang sering digunakan adalah akad gharad wal ijarah. Kemudian jenis akad beserta bagan alur transaksinya. Pertama, akad mudharabah. Jadi akad mudharabah ini yaitu pembiayaan dalam bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal, biasa disebut dengan sohibul mal atau rabul mal, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut dengan mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad, atau yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Jadi apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha,
dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Jadi di sini ada bagan akad mudharabah seperti yang ada pada gambar. Kemudian akad as-salam, bai as-salam. Jadi akad bai as-salam ini merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlah lainnya. Barang seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain merupakan barang langka, tidak dapat dijadikan objek as-salam. Kemudian di sini ada bagan. Ada bagan seperti yang ada pada gambar. Kemudian istisna. Jadi akad istisna ini merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemasaran yang mirip dengan as-salam. Perbedaannya dalam istisna, pembayaran dapat di muka, cicil sampai selesai, atau di belakang, serta istisna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Jadi di sini juga ada bagan istisna seperti pada gambar. Kemudian murabahah. Jadi pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan margin tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayarannya biasa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Murabahah dalam fikih Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Jadi murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkan. Jadi seperti pada gambar bagan seperti yang di bawah bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian musyarakah. Jadi pembiayaan musyarakah ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal turut serta sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha atau individu atau kelompok yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Di sini juga tertera bagan akad musyarakah. Nah, kemudian sewa ijarah. Kemudian ijarah. Ijarah di sini yaitu sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset mendatangi pemilik dana, dalam hal ini bank, untuk membiayai pembelian aset produktif. Seperti kita lihat pada gambar ini, pada bagan.
pada bagan ijarah. Nah, kemudian ada ijarah mutahya bitamlik. Jadi ijarah mutahya bitamlik di sini tidak jauh berbeda dengan ijarah. Jadi ya, dia ini ijarah mutahya bitamlik ini yaitu pembiayaan sewa yang merupakan turunan ijarah. Antara lain itu ijarah mutahya bitamlik. Jadi dia ini tidak beda jauh dengan ijarah. Jadi ini adalah turunan dari ijarah. Jadi bagannya juga sama seperti itu. Baik, itulah pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.